warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waqiatul Hasanah, NIM 2021 0960111940. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang bertemakan perencanaan pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan. Pertama, kita masuk pada pengertian perencanaan. Apa itu pengertian perencanaan? Di sini perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H itu? Yaitu apa yang akan dilakukan, mengapa hal tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dan di mana melakukannya, kapan hal tersebut dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber yang diperdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan. Nah, tujuan perencanaan di sini Depdiknas tahun 2006 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk 1. Menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Dan yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar pelaku, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Dan antar waktu menjamin berkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan hal itu semua harus tersistem dengan baik. Dari yang nomor 4, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah, masyarakat, dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, itu adalah tujuan dari perencanaan. Ada 5 tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan. Selanjutnya ada pendekatan perencanaan. Berdasarkan besaran organisasi, perencanaan pendidikan memiliki skop dari ukuran mikro, yakni sekolah, meso, kabupaten atau kota, dan makro, yakni nasional, pada tiap jenis jenjang. Dan salah satu pendidikan dan satuan pendidikan. Dalam perumusannya, perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai baik, dan pendekatan biaya efektivitas. Dari pendekatan ini ada 4 pendekatan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pendekatan perencanaan tenaga kerja. Contohnya seperti program life skill di sekolah dan broad-based education. Nah, itu termasuk dalam pendekatan perencanaan. Yang kedua ada pendekatan permintaan sosial. Apa itu pendekatan permintaan sosial? Salah satu contohnya ialah seperti pendidikan inklusi wajar 9 tahun. Terus yang ketiga, pendekatan nilai baik. Nah, contohnya seperti PSG, pendidikan sistem ganda, program MBS, dan dana lainnya. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Contoh perencanaan sekolah efektif, program peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Nah, dari keempat tersebut itu masuk pada pendekatan perencanaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan menurut Depdiknas 2006 merinci prinsip perencanaan pendidikan. Di sini ada
beberapa yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada memperbaiki hasil pendidikan, yang kedua membawa perubahan yang lebih baik, yakni peningkatan atau pengembangan dalam pendidikan, yang ketiga demand driven, yang keempat menyeluruh, yang kelima keterkaitan dengan RPS, rencana pendidikan dinas provinsi, Restrada, Repetada, dan sebagainya. Yang keenam ada partisipasi, ketujuh ada perwakilan, delapan ada data driven, 9 realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT, yang 10 berdasarkan pada hasil review dan evaluasi, 11 keterpaduan, 12 holistik atau sistem, 13 transparansi, 14 keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi terkait. Sedangkan Behar dan Truth di tahun 1973 mengungkapkan dimensi sebagai prinsip perencanaan pendidikan sebagai berikut. Ada signifikasi, ada feasibility, dan ada relevansi, kepastian, penghematan, adaptabilitas waktu, monitoring, subject matter. Nah, itu menurut Bang Hart dan Trull pada tahun 1973. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis dan lingkup perencanaan. Jenis dan lingkup perencanaan menurut zaman Satori pada tahun 1999, jenis perencanaan terdiri atas yang pertama itu perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah atau biasa dikenal dengan top down planning. Itu adalah perencanaan yang dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas kepada organisasi yang paling bawah. Yang kedua ada perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas, atau istilah lainnya bottom up down planning. Yang ketiga diagonal horizontal planning, yang keempat ada rolling plan, yang kelima ada gabungan top down dan bottom up planning, yang keenam perencanaan strategis, yang ketujuh ada perencanaan operasional. Selanjutnya ada tahapan perencanaan yang disusun tim peningkatan mutu SMP Depdeknas tahun 2006, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan analisis lingkungan strategis. 2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini. Ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Yang kelima, berdasarkan hasil butir 4, disusunlah rencana strategis dan rencana operasional. Dan yang keenam, melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten atau kota. Dan yang ketujuh, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan agar perencanaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu yang barokah. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.